Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari laporan kegiatan rancangan aktualisasi yang telah saya laksanakan, yaitu mengenai peningkatan minat belajar peserta didik pada pembelajaran matematika menggunakan pendekatan pelajaran konteks teaching and learning di SMP Negeri 2 Tamutara, Kabupaten Bekasi. Nah, adapun latar belakang mengapa saya mengambil isu tersebut, seperti yang telah kita ketahui, sudah 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi COVID-19. Dalam dunia pendidikan, adapun kebijakan pemerintah yang dibuat dalam pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan secara jarak jauh. Nah, tentu saja dalam pelaksanaannya tersebut ada tantangan yang saya hadapi di tempat saya mengajar, yaitu rendahnya minat peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran matematika. Partisipasi dari peserta didik hanya 27% saja. Ini realisasi target aktualisasi dari rancangan aktualisasi yang telah saya lakukan sebelumnya. Kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan coach dan mentor mengenai rancangan aktualisasi. Pada kegiatan ini, penulis menyampaikan rancangan kegiatan aktualisasi yang telah diseminarkan dan telah mendapatkan saran dan masukan serta persetujuan dari penguji untuk dilaksanakan. Kemudian, penulis meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan rancangan aktualisasi tersebut. Penulis menerima dan mencatat saran dan masukan terkait tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang kedua yaitu berkoordinasi dengan rekan kerja. Pada kegiatan ini, penulis menyampaikan rancangan kegiatan aktualisasi yang telah diseminarkan. Lalu kemudian, penulis juga berkonsultasi dan berkoordinasi kepada rekan kerja guru senior terkait rencana kegiatan dan aktualisasi. Penulis menerima saran dan masukan terkait tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang ketiga yaitu menyusun bahan ajar yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning. Pada kegiatan ini ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh penulis, yaitu yang pertama menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lalu yang kedua membuat lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan oleh siswa, lalu yang terakhir yaitu menyusun materi ajar. Kegiatan yang keempat yaitu sosialisasi metode pembelajaran kepada wali kelas. Pada kegiatan ini, penulis menyampaikan rancangan kegiatan aktualisasi kepada wali kelas. Selain melakukan sosialisasi pada wali kelas, penulis juga melakukan sosialisasi kepada peserta didik mengenai gambaran metode pembelajaran yang akan digunakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi akan melancarkan kegiatan pembelajaran karena wali kelas dan peserta didik mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan juga sebagai kontrol terhadap kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning. Pada kegiatan ini, penulis sebagai guru melakukan pembelajaran secara daring. Penyampaian materi yaitu melalui aplikasi WhatsApp. Tahapan kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan RPP yang disusun, di mana terdapat kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup yang menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Materi diberikan dalam bentuk PowerPoint bersuara, lalu peserta didik diberikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan.
Kegiatan yang keenam yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai seberapa efektif dan efisien pelaksanaan habituasi yang telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, serta menilai pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan selama 2 minggu. Adapun tahapan kegiatannya yaitu mengolah hasil evaluasi belajar peserta didik, dan evaluasi mengenai pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Lalu yang kedua yaitu membuat eviden pelaksanaan kegiatan. Adapun contoh tugas peserta didik yang telah mengerjakan lembar kerja. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu membuat laporan kegiatan, lalu kemudian untuk disampaikan kepada mentor. Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam rangkaian kegiatan aktualisasi penulis. Tahap ini merupakan bentuk penyampaian aktualisasi yang telah penulis lakukan selama kurang lebih 30 hari kerja. Adapun tahapan kegiatan yang akan dilakukan yaitu membuat tahapan laporan sesuai dengan format, lalu kemudian menyusun eviden dan berkas-berkas data, lalu yang terakhir melaporkan hasil-hasil yang diperoleh kepada mentor. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, terdapat substansi nilai-nilai dasar sebagai PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI beserta indikatornya adalah sebagai berikut. Adapun analisis dampak jika nilai dasar ASN tidak dilaksanakan, yang pertama yaitu tidak akan adanya kerjasama dan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan kerja maupun dengan wali kelas sehingga ketidaksesuaian informasi terkait permasalahan isu yang diambil. Lalu yang kedua, jika tidak dilaksanakan nilai dasar ASN tersebut mengakibatkan bahan ajar yang dibuat tidak sesuai dengan standar sehingga menurunkan kualitas mutu pembelajaran. Lalu yang ketiga, penilaian menjadi tidak adil transparan. Lalu terakhir, laporan hasil kegiatan aktualisasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tabel pembanding jadwal perencanaan dan realisasi yang telah dilaksanakan pada kegiatan habituasi. Untuk konsultasi dan koordinasi direncanakan pada tanggal 4 sampai 7 Mei. Nah, realisasinya dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Mei. Hal ini dilakukan sebagai ancang-ancang karena masa pandemi adanya kebijakan work from home, sehingga diperlukannya membuat janji terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, untuk penyusunan bahan ajar telah sesuai dengan rencana. Lalu yang keempat, untuk sosialisasi sama seperti konsultasi dan koordinasi harus adanya ancang-ancang mencari waktu yang tepat untuk janji bertemu. Lalu yang kelima, pelaksanaan pembelajarannya. Dari yang asalnya rencananya 24 Mei sampai 4 Juni, isinya dari tanggal 24 sampai 31 Mei. Karena
adanya kebijakan dari pemerintah bahwa akhir masa kegiatan belajar mengajari itu 31 Mei. Yang keenam, melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dari yang asalnya 7 sampai 18 Juni mundur menjadi 15 sampai 22 Juni. Hal ini berbentrokan dengan kegiatan tupoksi guru yang lainnya seperti penilaian akhir tahun, pengolahan nilai, dan pengisian nilai rapot. Sedangkan untuk membuat laporan dari yang asalnya 21 Juni sampai 2 Juli terlaksananya 23 Juni sampai 2 Juli. Adapun kendala yang dihadapi oleh penulis selama melakukan kegiatan habituasi yaitu jadwal konsultasi tidak bebas. Hal ini terkendala adanya work from home dan work from office sebagai langkah antisipasi mengurangi penyebaran virus COVID-19. Lalu yang kedua, keterbatasan waktu untuk melakukan kegiatan pembelajaran karena mendekati akhir masa kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir, keterbatasan peserta didik dalam penggunaan gawai. Nah, adapun solusi yang telah penulis dapat dari kendala yang muncul tersebut. Solusi yang pertama yaitu membuat janji terlebih dahulu dengan mentor, rekan kerja, dan wali kelas sebelum melaksanakan konsultasi. Lalu yang kedua, melakukan efektivitas dan efisiensi materi pembelajaran yang disampaikan. Lalu solusi yang ketiga terkait gawai yaitu batas waktu pengerjaan tugas adalah 1 minggu sehingga peserta didik yang tidak memiliki gawai bisa meminjam kepada orang tua selepas orang tua pulang kerja ataupun bisa meminjam kepada saudara. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kegiatan tersebut telah dikembangkan sesuai dengan konteks dan kondisi di lingkungan kerja selama proses aktualisasi. Nilai-nilai dasar profesi ASN dijadikan dasar pelaksanaan yang lebih lanjutnya akan turut dianalisis dampak dan kontribusi kegiatan-kegiatan tersebut terhadap organisasi dan lingkungan kerja. Hasil dari kegiatan aktualisasi ini pun memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Dilaksanakannya kegiatan tersebut, terdapat peningkatan minat belajar peserta didik pada pembelajaran matematika, yaitu yang mulanya peserta didik yang berpartisipasi hanya 27% saja, meningkat menjadi 70%. Sekian pemaparan laporan aktualisasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.